Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 142. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 141 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa terdapat pertarungan yang sengit antara Itadori melawan Yuta. Dalam pertarungan tersebut, kita telah dikejutkan dengan kemunculan Ratu Kutukan Rika. Rika membantu Yuta untuk menahan Itadori supaya Itadori dapat dengan mudah ditusuk oleh Yuta. Sedangkan di sisi lain, terdapat pertarungan antara Choso melawan Naoya. Naoya terlihat mendominasi pertarungan tersebut. Namun dengan tekad peran sebagai seorang kakak, Choso tidak menyerah dan berusaha untuk mengalahkan Naoya. Oke, mari kita ke pembahasan inti. Pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 142. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 142 kali ini ditunjukkan bahwa terdapat scene pertarungan lanjutan antara Choso melawan Naoya. Dalam scene tersebut, terlihat bahwa Choso telah menjelaskan kepada Naoya bahwa dirinya merupakan kakak tertua dari 10 bersaudara. Di sini Naoya sebenarnya tidak bertanya tentang asal-usul dari Choso. Naoya sebenarnya hanya penasaran dengan rahasia teknik kutukan yang digunakan oleh Choso. Karena Naoya merasa bahwa Choso merupakan petarung yang sangat tangguh. Naoya hanya ingin menganalisa tentang rahasia teknik yang digunakan oleh Choso. Hahaha, masa iya mau ngasih tahu rahasia teknik Choso? Ngarep banget si Naoya. Hahaha. Lalu setelah mengamati berbagai pergerakan teknik milik Choso, Naoya pun akhirnya sadar bahwa Choso dapat menggunakan teknik yang bisa beradaptasi dengan teknik kutukan milik Naoya. Dalam hal ini, Choso menggunakan teknik Flowing Red Scale dengan cara memusatkan energi kutukan pada otot ekstraokuler untuk meningkatkan penglihatan dinamis visualnya. Dengan teknik tersebut, Choso dapat beradaptasi dengan gerakan demi gerakan serangan yang dilakukan oleh Naoya. Lalu saat Naoya akan menyerang Choso, Choso pun mencoba untuk menyerang balik. Tapi karena memang Naoya telah berhasil menganalisa serangan teknik Choso, Naoya pun dengan cepat langsung menghindar sebelum Choso menyerang balik. Naoya pun langsung melempar Choso sampai terbentur tembok. Bahkan nih, perut Choso juga berdarah akibat terkena serangan Naoya. Di sini karena memang Naoya telah sadar bahwa Choso begitu sangat tangguh, Naoya pun langsung mengeluarkan senjata kutukan khusus miliknya. Saat melihat perut Choso berdarah, Naoya beranggapan bahwa Choso bisa dengan mudah menghentikan pendarahan tersebut. Ya, karena memang pada dasarnya teknik kutukan milik Choso merupakan teknik kutukan memanipulasi darah, sehingga melakukan hal tersebut sangatlah mudah bagi Choso. Dalam hal ini, Naoya akan menguji Choso apakah memang Choso bisa menghentikan pendarahannya sambil melawan Naoya. Di sini juga terdapat fakta menarik persepsi Naoya tentang senjata kutukan khusus. Menurut Naoya, seorang saman yang menggunakan senjata kutukan khusus merupakan saman yang sangat payah. Naoya juga mengakuinya bahwa saat melawan Choso, dirinya dengan terpaksa harus menggunakan senjata kutukan khusus untuk melawan Choso. Karena Naoya merasa bahwa Choso begitu sangat sulit untuk dikalahkan. Selain itu, Naoya juga menyindir kepada para saudaranya yang dengan bangga memamerkan senjata kutukan khusus di depan orang lain tanpa adanya rasa malu. Bahkan nih, Naoya juga merasa marah kepada para saudaranya tersebut. Karena para saudaranya tersebut dengan berani membicarakan tentang senjata kutukan khusus kepada Zenin Toji. Mungkin dalam hal ini, Naoya sebenarnya memiliki pengecualian terhadap Zenin Toji. Karena pada dasarnya, Zenin Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Oleh karena itu, mungkin menurut Naoya hanya Zenin Toji lah yang layak menggunakan senjata kutukan khusus dalam pertarungan. Di sini Naoya juga menjelaskan kepada Choso bahwa dirinya memang membenci para saudaranya tersebut. Menurut Naoya, apalah artinya seorang kakak apabila mereka lebih lemah dari adiknya? Naoya beranggapan bahwa para saudaranya tersebut seharusnya segera memenggal kepala sendiri dan mati saja. Saat mendengar bacotan Naoya, Choso pun memasang muka sedih. Karena menurut Choso, kemungkinan Naoya berhasil menjadi sehebat sekarang karena dukungan dari para saudara-saudaranya. Lalu terdapat penjelasan persepsi Choso tentang peran seorang kakak bagi para adik-adiknya. Choso menjelaskan bahwa sebagai seorang kakak harus bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya. Jika Choso sebagai kakak melakukan kesalahan, maka para adik Choso hanya harus menghindari kesalahan Choso.
Lalu apabila Choso sebagai seorang kakak memilih jalan yang benar, maka para adik-adiknya hanya tinggal mengikuti jejak Choso sebagai kakak. Di sini Choso juga berbacot kepada Naoya. Apa yang akan kau lakukan jika memang menjadi kuat justru karena kakak-kakakmu itu lemah? Choso juga menyatakan bahwa dirinya tangguh karena dirinya merupakan seorang kakak tertua yang tidak memiliki panutan untuk dicontoh. Choso juga mengakui bahwa dirinya sering melakukan banyak kesalahan. Namun walaupun demikian, Choso harus tetap berjalan di depan para adik-adiknya sebagai panutan yang baik. Menurut Mimin, Choso begitu sangat istimewa karena dia begitu sangat kuat dengan pendiriannya, di mana dia ingin selalu menjadi panutan sebagai seorang kakak. Sangat berbeda sekali dengan Naoya yang selalu menyalahkan kakak-kakaknya yang terlihat sangat lemah dibandingkan dirinya. Setelah scene perbacotan antara mereka berdua selesai, tiba-tiba Choso langsung mengeluarkan banyak darah layaknya tsunami darah yang digunakan untuk menyerang Naoya. Naoya yang pada dasarnya belum mengetahui sosok sebenarnya dari Choso, Naoya pun heran kenapa Choso masih bisa hidup walaupun telah mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di sini juga terdapat penjelasan tentang sosok Choso yang sebenarnya. Choso merupakan sosok makhluk Death Painting. Death Painting merupakan makhluk yang dibuat dari campuran manusia dan juga roh kutukan. Choso memiliki kekuatan fisik yang sangat spesial yang dapat digunakan untuk merubah energi kutukan menjadi darah. Choso dan para makhluk Death Painting lainnya tidak akan bisa mati hanya karena kehabisan darah. Mereka hanya bisa mati apabila energi kutukan yang ada di dalam tubuh mereka habis sepenuhnya atau tubuh mereka hancur. Tujuan Choso mengeluarkan banyak darah hanya untuk mengecoh Naoya, supaya Naoya tidak bisa melihat keberadaan Choso, dan Choso mencoba untuk membuat Naoya supaya beranggapan bahwa dirinya sedang sekarat karena kehabisan darah. Lalu saat Naoya kebingungan dengan posisi Choso di mana dan Naoya mengira bahwa Choso telah sekarat, tiba-tiba Choso muncul di balik pintu sebelah kiri Naoya. Choso pun langsung menembak teknik kutukan manipulasi darah ke arah Naoya. Naoya sangat waspada, dirinya sadar bahwa dirinya tidak boleh terkena serangan darah Choso sedikit pun karena bisa berakibat fatal. Naoya pun berhasil menghindari serangan dadakan Choso, namun dengan cepat dan kuat Choso langsung menendang Naoya. Benar dugaan Naoya, walaupun Naoya telah berhasil menghindar, namun celana Naoya sedikit terkena pengecerotan dari darah milik Choso. Tentu hal tersebut berakibat fatal, karena darah Choso yang menyerap ke dalam celana Naoya. Kaki Naoya terasa sangat berat untuk digerakkan. Lalu kemudian Choso bersiap-siap untuk melakukan serangan terakhir kepada Naoya yang kesulitan untuk bergerak. Choso pun berkata, "Skakmat." Sebelum Naoya diserang, Naoya berbacot ria dulu. Naoya menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin bahwa akan segera dikalahkan oleh Choso. Menurut Naoya, Naoya memiliki teknik kutukan yang dapat melihat gerakan dengan 24 FPS ke depan. Anjay, mirip Katakuri di One Piece, bisa melihat masa depan di dalam pertarungan. Jadi karena memang Naoya bisa melihat masa depan, maka walaupun Choso menyerang Naoya, Naoya yakin dirinya masih bisa menghindarinya. Naoya pun dengan sekuat tenaga maju ke arah Choso. Choso pun bersiap untuk melakukan serangan terkuat terakhir. Di sini juga terdapat fakta menarik. Ternyata teknik terkuat terakhir yang akan dilakukan oleh Choso merupakan teknik kutukan baru milik Choso. Teknik tersebut telah dibuat dan disempurnakan oleh Choso selama 150 tahun lamanya. Teknik tersebut bernama teknik kutukan supernova. Teknik tersebut merupakan teknik kutukan darah menggumpal yang secara tiba-tiba langsung menyerang tubuh Naoya dari segala arah, sehingga Naoya tidak bisa menghindarinya walaupun telah melihat sedikit masa depan pertarungan antara mereka berdua. Naoya pun terkena serangan telak teknik tersebut. Saat Naoya dikalahkan, Choso juga berbacot ria untuk terakhir kalinya kepada Naoya. Choso menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti. Kok bisa-bisanya Naoya tidak bisa menyayangi para saudaranya. Lalu saat setelah pertarungan antara Choso melawan Naoya selesai dan telah dimenangkan oleh Choso, tiba-tiba datanglah sosok yang sungguh sangat mengerikan. Sosok tersebut tentunya adalah Yuta. Yuta datang sembari menyeret Itadori yang telah dia kalahkan. Melihat hal tersebut, Choso pun kaget dan lalu tiba-tiba Yuta langsung menghampiri Choso dan boom! Hanya dengan sekali pukulan oleh Yuta, Choso langsung tumbang. Gila bener Yuta, gila. Sangat kuat bener, overpower boy. Yuta pun berbacot ria kepada Naoya yang telah dikalahkan oleh Choso. Yuta berkata, "Kau terlihat menyedihkan Naoya Janco." Edan.
Gimana nih nasib dua bersaudara ini setelah dikalahkan oleh Yuta? Apakah Itadori akan mati ataukah Choso yang akan mati? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mari kita diskusi sehat bersama. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 142 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.